Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 746. Cucu Bibi Wibisana. Sialan. Kenapa wanita cantik seperti itu mengabaikanku dan berinisiatif mengobrol dengan bocah itu? Bagaimana mungkin dia lebih baik dariku? Ding Yuchen sangat marah dan tidak puas. Tapi saat ini, Adinata, yang diajak bicara lagi, sedikit kesal. Ia datang ke sini sekedar untuk minum kopi dengan tenang, membaca buku, dan melepaskan diri dari kepenatan pekerjaan yang panjang dan melelahkan. Namun, dalam 2 hari terakhir, setiap kali saya datang ke sini, saya akan didekati oleh para gadis. Adinata juga mulai merasa sedikit aneh. Adinata tidak begitu tampan sehingga wanita akan kehilangan kendali setelah melihatnya, dan dia berpakaian sangat sederhana. Mengapa orang-orang datang untuk mengobrol dengannya satu demi satu? Seperti sebelumnya, Adinata menolak lagi, dan sikapnya lebih tegas dari sebelumnya. Tidak. Sial, pria ini sebenarnya menolak didekati oleh wanita cantik seperti itu. Bukankah dia babi? Bisik teman Ding Yuchen. Ding Yuchen diam-diam berkata, ada yang tidak beres. Berdasarkan pengalamanku selama bertahun-tahun mengobrol dengan wanita cantik, pasti ada yang salah di sini. Kedua orang ini pasti sedang berakting. Tepat pada saat ini, seorang gadis lain masuk ke toko buku. Gadis ini tidak terlalu cantik, tapi dia cukup manis. Usianya sekitar 160 tahun, mengenakan rok pendek dan stoking musim dingin. Oh tidak, ini Yosusu. Ding Yuchen langsung kaget saat melihat gadis ini. Aku pergi, kebetulan sekali, aku bertemu dengan mantan pacar kakak Adinata. Kak Yosusu ini masih sangat indah. Apakah kakak Adinata ingin memperbarui hubungannya dengannya nanti? Teman Ding Yuchen bertanya sambil tersenyum. Ding Yuchen tersenyum dan berkata, saya lelah bermain dengannya. Itu tidak menarik. Itu terlalu konservatif dan tidak menyenangkan. Ayo kita kejar mangsa baru. Namun, jika kita tidak menangkap mangsa baru hari ini, kita bisa mempertimbangkannya lagi. Haha. Gadis bernama Yosusu ini berjalan ke toko buku dan berjalan-jalan di rak buku. Tiba-tiba dia melihat Adinata duduk di sebelahnya sedang minum kopi, dan segera berjalan mendekat. Aku pusing. Yosusu ingin mengobrol dengan bocah itu juga? Aku sangat yakin. Sihir macam apa yang dimiliki bocah itu? Mengapa semua wanita cantik tertarik padanya ketika mereka melihatnya? Ding Yuchen hampir pingsan, bahkan mantan pacarnya pun tertarik pada Adinata. Yosusu berjalan menuju Adinata dan berkata, halo, bolehkah saya bertanya? Adinata menjadi sedikit tidak sabar dan langsung menjawab, saya tidak punya WeChat, jadi jangan ganggu saya. Namun, Yosujuita Jayantiksung memanggil nama Adinata. Maaf, apakah Anda saudara Adinata? Adinata mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Yosusu. Yosusu ini, setelah merias wajah, hampir tidak bisa dianggap cantik, tetapi dibandingkan dengan yang sebelumnya, dia jauh tertinggal. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu, jikata Adinata. Yosusu tersenyum dan berkata, saudara Adinata. Ketika nenek saya meninggal, Anda datang ke rumah kami. Kami bertemu saat itu. Menurut hubungan antara kedua keluarga kami, saya harus memanggil Anda sepupu ipar. Adinata memikirkannya dan menemukan bahwa dia tidak hadir ketika ada wanita tua yang meninggal, kecuali Bibi Jelita. Adinata berkata, apakah kamu cucu Bibi Wibisana? Apakah kamu putri Youjianye? Yosusu mengangguk cepat dan berkata, iya, ayahku adalah Youjianye. Kakak Adinata, kamu akhirnya ingat. Kupikir kamu akan melupakan keluarga kita. Ngomong-ngomong, Adinata memang pergi ke rumah Yosusu, tinggal di rumah Yosusu selama beberapa hari, dan menghadiri pemakaman neneknya, Bibi Wibisana. Jika bukan karena keahlian dan rencana Bibi Wibisana, tidak akan ada tindak lanjut dari perceraian pertama Adinata dan Jelita. Tanpa diduga, setelah menikah lagi, Jelita seperti tali yang tidak pernah bisa dilepaskan oleh Adinata, dan terus dipotong. Ketika Adinata melihat bahwa pihak lain adalah cucu Bibi Wibisana, sikapnya segera membaik. Maaf, kamu jauh lebih cantik dari sebelumnya, saya tidak mengenali kamu. Yosusu tersipu malu. Benarkah? Apakah kamu benar-benar menjadi lebih cantik? Hehe. Adinata. Adinata tidak tahu harus menjawab apa. Tidak bisakah gadis kecil ini mengatakan bahwa Adinata berbicara dengan sopan? Dia hanya merasa sikapnya barusan kurang baik, jadi dia sengaja memujinya. Saat ini, Ding Yuchen sedikit tidak senang saat melihat mereka berdua berbicara dengan gembira. Dia mencari alasan untuk mengenal Adinata. Kebetulan sekali, mantan pacar Yosusu sepertinya mengenalnya. Jadi, Ding Yuchen dan temannya pun berjalan menghampiri. Hei Susu, kebetulan sekali. Siapa pria ini? Apakah dia pacar barumu? CK,
Seleramu sudah banyak berubah, biasa saja. Ketika Yao Susu melihat Ding Yuchen, senyum di wajahnya segera menghilang, dan dia berkata dengan kasar, "Yi pergi, jangan halangi kami." Ding Yuchen tersenyum, "Yi Susu, kita sudah saling kenal cukup lama. Saya harus mengingatkan Anda bahwa anak laki-laki di sebelah Anda bukanlah pria baik. Dia sangat licik. Anda tahu bagaimana keadaannya beberapa hari terakhir ini. Apa yang telah kamu lakukan? Undang wanita-wanita cantik ke sini untuk mengobrol dengannya setiap hari, secara aktif mengejarnya, dan memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia sangat populer dan bahwa dia adalah ahli cinta. Aku bilang, kawan, percuma kamu melakukan ini di mata ketiga. Untuk menjemput gadis di sini bergantung pada uang dan mobil. Kamu bahkan tidak punya mobil sport, dan kamu masih ingin menjemput gadis di mata ketiga. Mata? Adinata dan Ding Yuchen bertemu untuk pertama kalinya. Tetapi Ding Yuchen, yang seolah-olah datang ke sini untuk menyapa kenalan lamanya Yao Susu, selalu menyebut Adinata. Adinata memandang Yao Susu dan bertanya, "Siapa orang ini? Apakah kamu kenal dia?" Yao Susu mengangguk. "Dia adalah mantan pacarku. Tapi saudara Adinata, kamu tidak perlu memperhatikannya. Dia hanya bajingan." Namun, Ding Yuchen menjawab, "Yao Susu, kamu boleh menyebutku bajingan, tapi jangan mau dekat-dekat denganku. Aku bukan mantan pacarmu. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai pacar. Hanya sebagai teman." Ding Yuchen mempermalukan Yao Susu di depan umum, dan wajah Yao Susu tiba memerah. Yao Susu sangat marah hingga dia hampir menangis. Ding Yuchen, kamu bajingan. Apa yang kamu katakan?" Ding Yuchen tersenyum tak terkendali dan berkata, Saya benar, saya hanya mempermainkan Anda. Siapa yang menganggap Anda pacar Anda? Anda menganggap diri Anda terlalu serius. Untuk menjadi pacar saya yang sebenarnya, Tuan Ding, Anda harus memiliki ketampanan. Dengan latar belakang kelas atas, apakah kamu, seorang gadis biasa dari keluarga kelas 3 di Yangning, layak untukmu? Keluarga Yao, keluarga yang dinikahi Bibi Jelita, jauh lebih lemah dibandingkan keluarga Wibisana. Keluarga Wibisana tidak ada apa-apanya di Aurous Halls, dan keluarga Yao terlebih lagi. Terlihat bahwa Ding Yuchen dianggap sebagai generasi kedua terkaya di Aurous Halls, sehingga ia bisa mengabaikan latar belakang keluarga Yao Susu. Saudaraku, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Sudah cukup menyedihkan bahwa Yao Susu telah dipermainkan olehmu, dan kamu masih berbicara tentang keluarga Yao seperti ini. Teman Ding Yuchen tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir ketika dia melihat air mata mengalir di mata Yao Susu. "Kasihan," bisik. Tetapi Ding Yuchen berteriak keras, Apa yang kamu takutkan? Keluarga Yao pada awalnya tidak baik. Mengapa mereka tidak memberitahu orang lain? Keluarga Yao terkenal di Yangning karena nenek Yao Susu. Neneknya berasal dari Aurous Halls. Tampaknya nama belakangnya adalah Wang. Sekarang wanita tua itu telah meninggal, dan keluarga Wibisana tidak lagi baik. Saya akan menindas keturunan keluarga Yao. Apa yang bisa dilakukan keluarga Yao terhadap saya? Bisakah neneknya merangkak keluar dari peti mati dan menyelesaikan masalah denganku? Hahaha. Bab 747. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Yao Susu marah dan patah hati. Ding Yuchen, bajingan, jangan mengolok-olok nenekku. Adinata merasa sangat tidak nyaman setelah mendengar apa yang dikatakan Ding Yuchen. Tidak peduli apa, Bibi Wibisana membantu Adinata selama masa tersulitnya dan menyelamatkan hidupnya. Meskipun perceraian pertama Adinata dan Jelita gagal karena Bibi Wibisana, orang-orang di dunia ini egois. Sebagai anggota keluarga Wibisana, dapat dimengerti jika Bibi Wibisana harus mempertimbangkan generasi masa depan keluarganya. Dari sudut pandangnya, dan dari sudut pandang Jelita, dia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi melakukan sesuatu yang baik yang bermanfaat bagi generasi mendatang. Selain itu, Bibi Wibisana telah meninggal dunia sekarang, dan Adinata tidak akan membiarkan siapapun menggodanya setelah kematiannya. Yao Susu merasa sangat sedih dan hampir menangis. Sayangnya dia tahu bahwa Ding Yuchen memiliki karir yang hebat di keluarga Aurous Halls dan dia tidak dapat bersaing dengannya. Tapi saat ini, Adinata berdiri. Adinata memandang Ding Yuchen dan berkata dengan dingin, segera berlutut dan minta maaf kepada Yao Susu dan neneknya. Sebagai generasi kedua yang kaya dan unggul, bagaimana Ding Yuchen bisa mendengar sikap seperti itu? Ding Yuchen berkata, apa katamu? Minta aku berlutut? Apakah kamu mabuk? Tahukah kamu siapa aku? Ledakan. Adinata tidak berbicara omong kosong dan menendang lutut Ding Yuchen. Ding Yuchen segera menjerit kesakitan dan berlutut di tempat. Adinata berkata dengan nada merendahkan, nenek Yao Susu adalah penyelamatku. Jika kamu menjelek-jelekan dia di hadapanku, kamu pantas mati. Ding Yuchen dan kawan-kawan masih menolak mengaku kalah. Dalam keadaan normal, siapapun yang ditendang secara tiba-tiba tidak akan langsung menyerah, tetapi akan berdebat dengan alasan. Bagaimanapun, ini adalah masyarakat yang diatur oleh supremasi hukum, dan siapapun yang memukul seseorang tidak akan melakukannya. Segera menyerah, itu semua ilegal. Terlebih lagi, bahkan jika dia menindas orang lain dengan kekuasaan, seharusnya generasi kedua yang kaya seperti Ding Yuchen yang memukuli mereka.
Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah mendapatkan uang untuk menyelesaikan masalah setelahnya. Kenapa dia harus? Adinata. Ding Yuchen sangat marah. Kamu bocah, kamu sangat dekat dengan keluarga Yao, yang berarti kamu, seperti keluarga Yao, paling banyak berada di level keluarga kelas 3 di Yangning, dan kamu bukan siapa-siapa di Aurous Halls. Biar ku beritahu, aku Ding Yuchen dari keluarga Ding, keluarga terkemuka di Aurous Halls. Jika kamu memukulku, kamulah yang pantas mati. Juga, jangan pamer di depanku. Aku sudah mengetahui tipuanmu sejak lama. Kamu sengaja menyewa wanita cantik untuk berinisiatif ngobrol denganmu dan mengejarmu. Lalu kamu sengaja menolak menjadikanmu terlihat kuat. Mirip. Haha, Stephen Chow sudah melakukan trik ini di film Lucky One. Dasar orang munafik yang berpura-pura. Adinata sekarang adalah dewa dan bukan lagi orang biasa seperti dulu. Sejujurnya, ketika menikah dengan keluarga Wibisana, selama 3 tahun tinggal di Aurous Halls, Adinata telah melihat banyak orang kaya generasi kedua seperti Ding Yuchen. Banyak juga orang yang memamerkan kekayaannya dan sombong di depannya, tapi Adinata mengabaikannya. Tapi sekarang, seseorang telah memprovokasi Adinata, dan Adinata tidak bisa lagi membiarkannya pergi tanpa terluka. Adinata memandang Ding Yuchen, yang sangat sombong dan mencari kematian, dan berpikir, jika kebetulan eksperimen Milakuru membutuhkan seseorang, jadi ayo bawa dia ke sana untuk eksperimen itu. Dr. Liang juga mengatakan bahwa mereka yang melakukan percobaan pada manusia pada tahap awal pada dasarnya memiliki sedikit peluang lolos dari kematian. Adinata tidak ingin begitu saja mengeksekusi Ding Yuchen secara langsung. Dia ingin menjadikan kematian anak ini berharga dan bermakna. Adinata meraih Ding Yuchen, menggendongnya dan berjalan keluar. Ikuti aku. Teman Ding Yuchen terus menarik dan menarik. Hei, apa yang kamu lakukan? Kemana kamu ingin membawa saudara kita, Chen? Biarkan dia segera pergi, atau saya akan memanggil polisi. Adinata mengabaikannya dan dengan paksa membawanya keluar. Ya Tuhan, kekuatan yang sangat kuat. Ini seperti menangkap ayam. Kami pria dan wanita di Aurous Halls hanya peduli berdandan dan minum teh sore. Kami sebenarnya tidak cukup liar dan agresif. Ding Yuchen tidak terlihat kurus, tetapi di depan Adinata, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, yang membuatnya merasa tidak berguna. Faktanya, ide ini tidak diperlukan. Selain naga biru, macan putih, Suzaku, dan pengawal andalan yang telah dibesarkan oleh 8 keluarga besar selama bertahun-tahun, berapa banyak orang di dunia yang menjadi lawan Adinata? Kyongbi, lepaskan aku. Kemana kamu akan membawaku? Ding Yuchen terus meronta, merasa panik di dalam hatinya. Adinata sudah mengangkatnya puluhan meter jauhnya, tapi dia tidak merasa lelah sama sekali. Kekuatan orang ini sungguh menakutkan. Teman Ding Yuchen mengikuti di sampingnya, tidak berani bergerak. Hei, saya sudah menelepon polisi. Sudah kubilang, tolong biarkan tuan muda Ding kita pergi secepat mungkin. Di samping itu, Yao Susu juga mengikuti. Sebagai seorang gadis, dia tidak ingin memperburuk keadaan, jadi dia juga menasihati. Saudara Adinata, maafkan aku, tolong jangan marah padaku karena hal seperti itu. Seseorang. Itu tidak sepadan, perlakukan saja Ding Yuchen seperti kentut dan biarkan dia pergi. Setelah mendengar ini, Ding Yuchen menjadi sangat marah. Yao Susu, kamu jalang, kamulah yang paling banyak omong kosong. Aku benar-benar menyesal tidak bermain denganmu selama beberapa bulan lagi. Anda. Yao Susu juga menjadi marah. Sebenarnya, tujuan perkataannya tadi bukanlah untuk memarahi Ding Yuchen, tapi untuk memohon pada Adinata agar melepaskannya. Namun, Ding Yuchen tidak tahu apa yang salah dan bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu untuk mempermalukan Yao Susu. Sambil menyeret Ding Yuchen, Adinata berkata kepada Yao Susu, Susu, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Wajahmu tidak cukup. Aku tidak akan membiarkan anak ini pergi karena kata-katamu. Pertama dia mengejek nenekmu, dan kedua dia menyinggung perasaanku. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bahkan orang-orang dari 8 keluarga besar harus membayar harga karena melakukan hal seperti itu kepada Adinata. Belum lagi Ding Yuchen hanyalah putra dari keluarga kecil sekuler. Ding Yuchen berkata dengan nada menghina. IHMPH, sepertinya kamu ingin membunuhku. Aku benar-benar tidak percaya kamu begitu berani dan mampu. Biarkan aku pergi. Kemanapun kamu ingin membawaku, aku bisa pergi sendiri. Adinata menunjuk ke depan dan berkata, di lokasi konstruksi di depan. Ding Yuchen langsung tertawa terbahak-bahak. Bawa aku ke sana. Kamu sudah memberitahuku sepagi ini. Itu wilayahku. Tahukah kamu kalau perusahaan yang membangun kawasan ini adalah perusahaan milik ayahku? Hahaha. Ayo pergi. Siapapun yang tidak pergi adalah seekor anjing. Kali ini, Ding Yuchen bekerja sama. Ketika dia sampai di depan pintu, karena ada tertulis bahwa tidak seorang pun boleh masuk, Ding Yuchen berkata kepada penjaga yang bertanggung jawab, "Dipanggil saya penanggung jawab di sini. Ayah saya adalah ketua perusahaan teknik konstruksi Yuntian. Ayah saya mengambil alih semua proyek yang Anda miliki di sini." Namun, ketika penjaga mendengar tentang perusahaan konstruksi Yuntian, dia tidak bereaksi dan tidak memperhatikan Ding Yuchen, malah mengabaikannya dan membungkuk kepada Adinata. "Tuan Brahma,
Adinata mengangguk dan memerintahkan, bawa anak ini masuk dan berikan kepada Dokter Liang untuk dia gunakan dalam eksperimen. Ya, penjaga itu segera menangkap Ding Yuchen dan langsung memaksanya masuk. Hei, lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Bukankah kamu diundang oleh ayahku? Mengapa kamu menangkapku? Ding Yuchen berteriak kebingungan. Dia tidak menyangka bahwa lokasi konstruksi ini bukan lagi milik perusahaan teknik konstruksi Yuntian, tetapi untuk sementara ditempati oleh Adinata. Dia tidak tahu bahwa dia telah menyinggung orang yang paling tidak layak di dunia. Kematian, yang mendekatinya selangkah demi selangkah. Bab 748. Park Sung-ki ingin membunuh Adinata. Saudara Adinata. Yosusu sedikit takut saat melihat Ding Yuchen dibawa masuk. Dia tidak tahu metode apa yang akan digunakan Adinata untuk menghadapinya. Dia hanya tahu bahwa latar belakang Adinata sangat kuat. Begitu kuat sehingga tidak ada keluarga lain di Aurus Halls yang bisa menandinginya. Teman Ding Yuchen berdiri di luar dan berteriak, sebaiknya kamu tidak menyentuh saudaraku Chen. Aku sudah menelepon polisi. Polisi akan segera datang. Aku akan lihat bagaimana kamu menghadapinya. Adinata mengabaikannya dan masuk, kemudian, penjaga langsung menutup pintu. Aneh, kenapa polisi belum juga datang? Teman Ding Yuchen telah berdiri di depan pintu, dia merasa kecepatan pengiriman polisi terlalu lambat. Yang tidak dia ketahui adalah saat ini, sebuah kantor polisi telah menerima telepon dari ibu kota. Sebuah mobil polisi memang telah diberangkatkan, namun bukan untuk menangkap Adinata, melainkan untuk menangkapnya. Pada saat yang sama, ayah Ding Yuchen, seorang pengusaha papan atas bernilai miliaran di Aurus Halls, tiba-tiba tertangkap saat sedang rapat di kantor. Dengan status Adinata saat ini di Tiongkok, tidak perlu mengatakan apapun. Dimanapun dia berada, apapun yang dia temui, akan ada seseorang yang akan mengatasi semua rintangan untuknya. Karena begitu Adinata tidak bahagia tinggal di Tiongkok, dia bisa pergi kapan saja. Dan kepergian Adinata bukan hanya kekecewaan pribadinya, mungkin saja Tiongkok akan kehilangan teknologi masa depan dan kekuatan militernya karena hal ini. Di luar lokasi konstruksi, teman Ding Yuchen bertanya kepada Yosusu, ya apa latar belakang orang itu? Dia tidak akan benar-benar memukuli Ding Yuchen sampai mati, kan? Kamu juga tahu bahwa ayah Ding Yuchen sangat berkuasa. Jika kamu tidak ingin temanmu mendapat masalah, sebaiknya kamu masuk dan membujuknya. Yosusu berkata, ini semua salahmu. Aku tahu cara bermain dengan gadis-gadis di hari kerja, tapi aku tidak tahu bagaimana menghormati orang. Aku bodoh. Aku diperankan oleh Ding Yuchen. Aku mengakuinya. Tapi kenapa begitu? Ding Yuchen berbicara tentang nenekku. Nenekku adalah dermawan penyelamat kakak Adinata. Ding Yuchen benar-benar hancur kali ini, dan aku tidak bisa menyelamatkannya. Pada saat itu, sebuah mobil hitam tanpa plat tiba-tiba melaju. Dua orang turun dari mobil dan berjalan menuju teman Yosusu dan Ding Yuchen. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berdua memaksa kedua orang itu masuk ke dalam mobil secepat mungkin. Keduanya bahkan tidak sempat berteriak. Setengah jam kemudian, Yosusu dan yang lainnya dibawa ke area villa terpencil. Memasuki villa, mereka berdua menemukan banyak penjaga di sini, dan masing-masing pengawal memiliki kemampuan yang luar biasa. Sekilas, sepertinya itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Di ruang tamu, ada seseorang yang membelakangi mereka, memandang keluar jendela. Pria ini memiliki aura yang kuat, meski hanya melihat punggungnya, Yosusu yakin bahwa dialah pemilik tempat ini. Tuan, kita sudah sampai. Seorang pengawal melapor kepada pria itu dalam bahasa Korea. Dan orang itu tidak memberikan tanggapan apapun. Segera, pengawal itu mengeluarkan senjatanya dan langsung membunuh teman Ding Yuchen. Ledakan. Bunuh dengan satu tembakan. Yosusu sangat ketakutan sehingga dia gemetar dan pingsan di tanah. Dia sangat ketakutan sehingga dia tahu bahwa orang-orang di sini tidak sederhana. Dan dia juga tahu bahwa orang yang membelakangi itu tidak terduga. Namun, dia tidak pernah menyangka mereka akan membunuh salah satu dari mereka tanpa bertanya. Operasi semacam ini mengabaikan hukum apapun dan mengabaikan konsekuensi apapun. Yosusu memeluk kakinya erat-erat, menatap pengawal yang menembakkan pistol, dan memohon ampun. Jangan bunuh aku, kumohon Bu Tegheyo, tolong. Yosusu mendengar bahwa yang baru saja mereka ucapkan adalah bahasa Korea, dan mereka mungkin berasal dari negara Han, jadi mereka juga menggunakan kalimat bahasa Korea untuk memohon ampun. Sebaliknya, pengawal itu sangat acuh tak acuh dan mengarahkan senjatanya ke Yosusu. Yosusu sangat ketakutan hingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Awalnya dia memeluk kakinya erat-erat agar dirinya tidak terlihat, tapi kali ini dia segera menaikkan roknya untuk memperlihatkan lebih banyak sosok baiknya. Yosusu tahu bahwa dia terlihat rata-rata dan hanya bisa dianggap setengah cantik setelah merias wajah, tetapi kakinya cukup bagus. Ding Yuchen, pria generasi kedua yang romantis dan kaya raya, jatuh cinta pada Yosusu karena kakinya. Sayangnya, mereka putus setelah beberapa saat karena bosan bermain dengannya. Namun, pemikiran kecil Yosusu terlalu kekanak-kanakan. Berdiri di depannya adalah pengawal tertinggi keluarga tersembunyi. Bagaimana dia bisa membiarkanmu pergi hanya karena penampilanmu yang sekecil apapun?
Jika pengawal itu tidak membunuh Anda, hanya ada satu kemungkinan. Anda tidak boleh membunuhnya, bukan karena Anda cantik atau memiliki kaki yang bagus. Benar saja, pengawal itu tidak menembak, tetapi bertanya, "Ya Adinata sudah lama berbicara denganmu di toko buku Sutaya. Akhir-akhir ini, tidak ada wanita cantik yang kami kirimkan yang bisa mengucapkan sepatah kata pun kepadanya. Serius, beritahu aku, bagaimana kamu melakukannya?" Pada saat ini, pria yang membelakangi semua orang perlahan berbalik. Dia berkacamata, berpenampilan tampan, alisnya terlihat tampan dan mendominasi, dan dia juga berpakaian sangat bagus. Jika Adinata ada di sini, dia akan mengenali bahwa orang ini sebenarnya tidak lain adalah saudara laki-laki Park Sung-woo, Park Sung-gi. Park Sheng-ji juga memandang Yeo Susu dengan rasa ingin tahu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Gadis ini terlihat biasa saja, hanya kakinya yang lumayan, tetapi tidak ada satupun kaki wanita yang saya kirim lebih buruk dari miliknya. Iya? Pengawal itu segera berkata dengan hormat, Baik, guru. Saya juga penasaran dengan hal ini, jadi saya menangkapnya untuk diinterogasi. Segera, pengawal itu mendesak Yeo Susu. Bicaralah dengan cepat. Apa hubunganmu dengan Adinata? Apakah kalian sudah saling kenal sebelumnya? Yeo Susu berkata dengan cepat. Aku mengatakannya. Adinata dan aku berhubungan. Istri saudara laki-laki Adinata, Jelita, adalah milik nenekku. Aku tidak tahu harus memanggilnya apa. Lagi pula, dia memanggilku nenek. Bibi, Adinata ayah mertua saudara laki-laki Chen adalah saudara kandung nenek saya. Kedua keluarga kami sangat dekat, dan kami telah bertemu sebelumnya, jadi kami dapat berbicara. Karena Park Sung-ki tidak dapat memahami sesuatu yang terlalu rumit, dia bertanya kepada pengawalnya. Terjemahkan, apa yang baru saja dia katakan? Pengawal itu sedikit malu karena perkataan Yeo Susu membuatnya terlibat. Pengawal itu berhenti dan menjawab. Tuan, dia berkata bahwa dia dan istri Adinata, Jelita, sangat dekat. Tampaknya mereka adalah ayah atau nenek yang sama. Park Sheng-ji mengangguk. Pantas saja, tidak heran Adinata mengobrol lama dengannya. Dengan hubungan seperti ini, tidak sulit untuk dekat dengan Adinata dan memberitahunya rencana kita. Pengawal itu segera bertanya kepada Yeo Susu. Siapa namamu? Yeo Susu menjawab, Yeo Susu. Pengawal, Yeo Susu, kami ingin menggunakanmu untuk mencapai sesuatu. Kamu hanya bisa bertahan jika kamu memilih untuk setuju. Jika tidak, aku akan segera membunuhmu. Yeo Susu terlalu takut untuk mengatakan apapun, dan bertanya dengan gemetar, apa yang terjadi? Pengawal itu mengeluarkan lipstik dan berkata kepada Yeo Susu, sederhana sekali, pakai lipstik ini, lalu temukan cara agar Adinata menciummu. Yeo Susu memandangi lipstik tanpa logo apapun, dan dia segera menyadari bahwa lipstik ini jelas tidak sesederhana itu. Mungkin itu racun yang bisa membunuh orang. Bab 749. Yeo Susu terpaksa. Sedangkan untuk memanipulasi lipstik dan meracuni orang lain, trik kotor ini sebenarnya diciptakan oleh Uni Soviet sejak tahun 1910. Saat itu, mereka diam-diam melatih sejumlah besar mata-mata wanita, lalu mengirim mereka ke Amerika Serikat untuk mengumpulkan informasi intelijen. Semuanya bertubuh luar biasa dan berpenampilan cantik. Mereka selalu bisa menggunakan kecantikannya untuk mendekati sasarannya. Kemudian mereka akan pingsan saat mencium petugas dan sejenisnya. Jika Anda memakai lipstik jenis ini pada diri Anda sendiri, Anda akan baik-baik saja. Tetapi jika orang lain menyentuhnya, Anda akan terpana. Tentu saja, 100 tahun telah berlalu, dan dengan teknologi canggih keluarga PU, mereka membuat lipstik ini semakin tidak terlihat dan tidak berbau, sehingga semakin sulit dideteksi. Dan kerugiannya menjadi lebih besar. Selama dia mencium gadis yang memakai lipstik seperti ini, orang itu pasti akan mati. Yeo Susu sangat ketakutan. Dia tidak tahu mengapa orang jahat di depannya ingin membunuh Adinata. Dia hanya tahu bahwa Adinata dan dia tidak berasal dari dunia yang sama. Dan di dunia tingkat tinggi itu, musuh yang dia temui berada di luar jangkauan Yeo Susu. Yeo Susu berkata, saudaraku, Adinata adalah sepupu iparku. Bagaimana aku bisa merayunya untuk melakukan hal seperti itu padaku? Yeo Susu mengatakannya dengan enggan. Namun saat mengatakannya, ada sedikit rasa malu di wajahnya. Pengawal itu berkata, jangan katakan bahwa Adinata adalah sepupu iparmu, meskipun dia adalah saudara iparmu sendiri. Untuk menyelesaikan tugasnya, kamu harus merebutnya. Haha, Adinata dapat dianggap sebagai salah satu pria paling menonjol di antara kalian para pria Tiongkok. Dia pria yang hebat. Apakah kamu tidak punya pemikiran tentang dia? Yeo Susu tidak menanggapi. Faktanya, ketika Adinata datang ke rumah mereka untuk pertama kalinya, ketika Yeo Susu melihat Adinata keluar dari Maybach edisi terbatas, dia mengira dia adalah pangeran tampan. Dia sudah jatuh cinta pada Adinata. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Jelita dalam aspek apapun dan tidak bisa membawanya pergi. Apalagi, hubungan kedua keluarga begitu baik sehingga dia tidak akan bisa melakukan ini. Saat ini, Park Sheng-ji tiba-tiba berkata, lupakan saja, gadis ini biasa-biasa saja dan tidak terlalu menarik. Saya yakin akan sulit bagi Adinata untuk menyukainya. Wanita mana yang disukai Adinata?
di antara ketiga istrinya, termasuk saudara perempuanku Park Eunah, yang bukan wanita cantik yang sangat berbakat, memintanya untuk merayu Adinata mungkin sia-sia. Namun, bukankah dia sangat dekat dengan Jelita? Biarkan dia pergi ke rumah Wibisana dan mengganti semua lipstik Jelita dengan milik kita. Adinata dan Jelita baru saja menikah. Mereka adalah pengantin baru. Dia tidak bisa tinggal di laboratorium melakukan penelitian sepanjang waktu. 1 bulan kemudian, duel dengan Miyamoto Masaki kemungkinan besar akan menjadi penampilan terakhir dalam hidupnya. Sebelum itu, dia pasti akan tidur dengan Jelita. Park Shinji percaya bahwa Adinata pasti akan kalah dalam pertarungan hidup dan mati antara Adinata dan Miyamoto Masaki. Jadi dia memutuskan bahwa Adinata akan menjadi romantis sebelum kematiannya dan berlari untuk bermesraan dengan Jelita. Oleh karena itu, Park Shinji hanya perlu mengganti lipstik Jelita dengan lipstik khusus mereka, dan Adinata akan mati di antara bunga-bunga. Dapat dikatakan bahwa Tuhan tidak menyadarinya. Pengawal itu mengangguk dan segera berkata kepada Yosusu, "Yosusu, Tuan kami merasa kamu kurang menawan dan takut kamu tidak dapat menyelesaikan tugas tersebut. Oleh karena itu, kami memerintahkan kamu untuk mengganti lipstik Jelita dengan lipstik kami. Kamu harus segera mendekati Jelita dan melakukan ini. Jika kamu tidak mau, aku akan segera membunuhmu." Tentu saja Yosusu tidak rela melakukan hal seperti itu, mengganti lipstik Jelita, dan kemudian ketika Adinata dan Jelita sedang mesra, Adinata akan mati karena racun lipstik tersebut. Yosusu juga membunuh seseorang secara tidak langsung. Namun, dia melirik mayat di sebelahnya. Meski dia masih muda dan belum pernah melihat adegan besar apapun, dia tetap ketakutan dan terguncang. Yosusu berpikir lama dan berkata, saya bersedia." Saat kami keluar dari villa, di luar mulai turun hujan. Cuaca di Aurous Hall selalu seperti ini. Selalu suram, tidak banyak hujan, dan tidak melihat matahari selama berhari-hari. Yosusu sedang berjalan tanpa payung. Tiba-tiba dia berjalan ke pinggir jalan, memeluk kaki yang menjadi obsesi generasi kedua kaya yang tak terhitung jumlahnya, dan mulai menangis. Nenek, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku membantu orang-orang jahat itu? Aku tidak ingin membunuh Kak Adinata, tapi aku juga tidak ingin mati. Sebelum meninggal, Bibi Wibisana juga memberitahu Yosusu bahwa ia harus menjaga hubungannya dengan keluarga Wibisana, terutama Jelita dan Adinata. Dia juga memberitahunya bahwa Adinata bisa membuat Yosusu menjalani kehidupan yang baik hanya dengan satu kata. Dia adalah bintang keberuntungan yang diberikan Tuhan kepada keluarga Wibisana dan keluarga Yo. Yosusu teringat perkataan neneknya ketika dia masih hidup, dan memutuskan untuk kembali ke lokasi pembangunan dekat Tianmuli untuk mencari Adinata. Saat kami sampai di gerbang, masih ada penjaga yang berdiri di sana. Lokasi konstruksi sedang dibangun, sangat berbahaya di sini, jangan mendekat ke sini, silakan pergi, kata penjaga itu kepada Yosusu. Yosusu berkata, saudara penjaga, saya baru saja di sini. Saya sedang mencari seseorang. Saya sedang mencari Adinata. Adinata adalah saudara ipar saya. Tolong panggil dia dan katakan bahwa saya punya sesuatu sangat penting untuk memberitahunya. Kakak ipar? Penjaga itu melirik Yosusu. Apakah kamu dari keluarga Wibisana? Yosusu mengangguk dan tidak menjelaskan banyak hal. Dia takut jika dia menjelaskan hubungannya. Penjaga akan tahu bahwa hubungannya dengan Adinata dangkal, dan mereka tidak akan membiarkannya masuk. Penjaga itu berkata, Tuanku telah memberitahuku bahwa tidak seorang pun dari keluarga Wibisana diizinkan masuk. Tuan kami sedang melakukan hal-hal yang sangat penting sekarang. Tolong jangan ganggu dia. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat memberitahu saya dan saya akan melakukannya menanganinya untukmu. Yosusu menunduk. Bagaimana dia bisa memberitahu orang luar tentang hal semacam ini? Faktanya, di dalam hatinya, dia bahkan tidak punya pilihan apakah akan memberitahu Adinata tentang hal itu atau tidak. Jadi Yosusu pergi di tengah hujan ringan. Aurous Halls, lantai datar besar di komunitas kelas atas. Jelita dan keluarganya ada di rumah, bermain dengan anak-anak mereka. Bang. Yosusu mengetuk pintu. Ayah Jelita, Ismoyono Wibisana, berjalan untuk membuka pintu dan melihat Yosusu yang basah kuyup. Dia langsung merasa tertekan. Ini Susu. Di luar sedang hujan. Kenapa kamu tidak memegang payung? Ayo, masuk, cepat masuk. Halo Paman. Yosusu masuk dan menyerahkan hadiah itu. Jelita menurunkan anak itu dan menghampiri. Ini Susu. Cepat kemari, aku akan memberimu handuk, cepat bersihkan. Terima kasih, saudari Jelita. Yosusu mengambil handuk dan menyeka rambut dan pakaiannya. Keluarga Wibisana memiliki sikap yang baik terhadap Yosusu, terutama Jelita yang sangat menghargai keluarga Yo. Karena jika bukan karena nenek Yosusu, Jelita pasti sudah lama menceraikan Adinata, dan tidak mungkin dia memiliki anak seperti yang dimilikinya sekarang. Semua ini berkat Bibi Wibisana. Jelita melihat Yosusu menyeka tubuhnya, dan untuk pertama kalinya, dia merasa adiknya sedikit terutama kakinya yang indah. Jelita tersenyum dan bertanya, Susu, apakah kamu mabuk cinta? Bab 750. Tes serumnya. Yosusu memandang Jelita dan mengangguk.
Suasana hatinya sedang buruk sekarang. Jelas dia baru saja menangis, dan dia datang di tengah hujan. Pasti ada penjelasan yang masuk akal. Ismoyono Wibisana datang dengan cepat dan berkata dengan heran, "Ihei, Susu, apakah kamu sedang jatuh cinta? Di mana kamu menemukan pacarmu? Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak mendengar orang tuamu menyebutkannya?" Jelita tersenyum dan berkata, Ayah, Susu sangat cantik dan bertubuh bagus. Pasti banyak laki-laki yang mengejarnya. Bukankah normal jika jatuh cinta?" Kemudian, dia menghibur Yo Susu. Susu, apakah kamu pernah bertemu dengan bajingan? Jangan takut. Saat kakak iparmu kembali, aku akan memberitahu kakak iparmu untuk memberi pelajaran pada orang jahat itu. Yo Susu diam-diam berkata di dalam hatinya, Saya khawatir saudara Adinata telah melakukan ini. Yo Susu bertanya, mengapa kamu tidak melihat bibimu? Ismoyono Wibisana berkata, Ibu Jelita, dia pergi ke pesta bersama teman-temannya. Wanita ini, sejak dia masih muda, telah berlari keluar sepanjang hari. Jelita berkata, Ayah, jarang sekali ibuku begitu bahagia. Biarkan saja dia jalan-jalan. Yo Susu berkata, baiklah, bolehkah aku mandi di sini? Jelita berkata cepat, benar, mandilah, kamu bahkan tidak bisa membersihkannya. Setelah mencuci, pakai saja pakaianku dan gunakan kosmetikku. Semuanya ada di kamarku, kamu bisa menggunakannya sesukamu. Yo Susu tersenyum, terima kasih, saudari Jelita. Jelita tersenyum dan berkata, kita semua adalah satu keluarga, mengapa kita begitu terisolasi? Alasan Yo Susu datang ke sini di tengah hujan adalah untuk mandi di sini dan meminjam meja rias Jelita. Setelah mandi, Yo Susu mendatangi meja rias Jelita dan melihat tumpukan lipstik di sini. AC923, L'Oreal Little Brown 641, Estée Lauder, Hea, YSL. Jelita memiliki terlalu banyak lipstik, dan lipstiknya berbeda, gayanya berbeda, dan warnanya berbeda. Orang lain mungkin tidak bisa melihatnya, tapi orang yang sering menggunakannya pasti bisa mengetahuinya secara sekilas. Yo Susu mengambil ponselnya, mengambil fotonya masing-masing, dan mengirimkannya ke anak buah Park Sung-ki. Ia merasa jika ingin meniru lipstik ternama tersebut, perlu waktu 3 hingga 5 hari untuk menyelesaikannya. Sebelum itu ia bisa sedikit bersantai. Namun, yang tidak pernah dia duga adalah pada jam 11 malam, anak buah Park Sung-ki memberitahu Yo Susu bahwa semua lipstiknya palsu. Dan buatlah janji temu dengannya pada waktu dan tempat untuk menerimanya. Ya Tuhan, orang-orang ini hebat sekali ya. Dengan banyaknya lipstik ternama, mereka bisa memalsukannya dalam waktu sesingkat itu dan menggantinya dengan lipstik beracun mereka. Yo Susu tidak mempercayainya. Jadi dia menyelinap keluar di malam hari, mengambil lipstiknya, dan membandingkannya satu persatu, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah replika yang sempurna. Yo Susu juga termasuk orang yang sering memakai riasan dan lipstik. Mustahil untuk mengatakan bahwa lipstik itu palsu sama sekali. Saya yakin Jelita pasti tidak akan tahu. Maafkan aku, Kak Adinata, aku benar-benar tidak ingin kamu mati. Yo Susu sepertinya telah melihat bahwa Adinata akan mati karena dia di masa depan. 5 hari kemudian, tim laboratorium Adinata secara resmi mengembangkan serum Mirakuru Experimental Version 10. Setelah mengembangkannya, Anda perlu mencari seseorang untuk mencobanya. Orang pertama yang menerima kehormatan ini adalah Ding Yuchen, generasi kedua kaya Oros Halls yang ditangkap oleh Adinata beberapa hari lalu. Ding Yuchen ditangkap dan didorong hingga berlutut. Adinata duduk di kursi dan memerintahkan bawahannya, suntikan serum ke dia. Tidak! Ding Yuchen berteriak, beraninya kamu menyentuhku. Tahukah kamu siapa ayahku? Jika ayahku tahu, kamu semua akan mati. Berikan aku teleponnya. Jika kamu punya nyali, izinkan aku menelepon ayahku, aku membiarkan ayahku membunuhmu. Adinata tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Struktur dan kekuatan generasi kedua yang kaya di negara ini terbatas pada ini. Jika terjadi sesuatu, mereka hanya akan mengambil ayahnya. Adinata berkata, kamu telah hilang selama 5 hari. Jika ayahmu benar-benar mampu, apakah dia masih tidak datang untuk menyelamatkanmu sekarang? Sejujurnya, ayahmu telah ditangkap karena membahayakan keamanan nasional. Terima kasih kepada putramu. Tentu saja Ding Yuchen tidak mempercayainya. Kamu kentut. Kamu pikir kamu ini siapa? Berani menghukum ayahku atas kejahatan seperti itu? Kamu bocah, pria yang sok, aku baru saja bermain-main dengan perempuan jalan kecil itu. Yo Susu, tahan dendam dan ingin menggantikannya. Balas dendam? Sudah kubilang, selama aku bisa keluar, aku akan tetap bermain dengannya. Aku juga akan buang air kecil di depan batu nisan neneknya. Adinata melambaikan tangannya dan memberi syarat kepada anak buahnya untuk segera mengambil tindakan. Dia tidak ingin lagi mendengar apa yang terus dia katakan. Anak buahnya langsung menyuntik Ding Yuchen dengan serum versi 10. Ini adalah versi pertama yang dikembangkan oleh tim Adinata, namun masih versi trial, belum versi lengkap, hanya untuk uji coba saja. Ah, sakit. Kamu menyuntikku dengan apa? Ding Yuchen takut dia akan mati setelah disuntik. Adinata tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu gugup.
Setelah serum disuntikan, tubuhmu akan membuat lompatan kualitatif dan kamu akan menjadi manusia super. Superman, pamanmu. Ding Yuchen tidak pernah marah seumur hidupnya. Dalam 5 hari terakhir ini bisa dikatakan ia telah mengalami segala macam penyiksaan dan penghinaan. Dia selalu merasa Adinata tidak memiliki kemampuan dan hanya pamer. Setelah beberapa menit, Ding Yuchen mulai merasakan tubuhnya telah banyak berubah. Dia merasakan otot-ototnya perlahan mengembang, dan jari-jarinya menjadi lebih tebal. Ah! Ding Yuchen mulai berteriak lebih keras. Setelah 1 jam penuh, Ding Yuchen akhirnya menyelesaikan transformasinya. Saat ini, Ding Yuchen sudah jauh lebih tinggi dan lebih kuat dari sebelumnya. Aku benar-benar menjadi lebih kuat. Saat ini, Ding Yuchen mulai mempercayai apa yang dikatakan Adinata. Pada saat ini, anak buah Adinata meletakkan barbel seberat 220 kg ke Ding Yuchen dan berkata kepadanya, angkat." Ding Yuchen melihat ke arah barbel dan mengulurkan tangannya. Bawahan Adinata segera mengingatkan, tidak, angkat dengan 1 tangan." 1 tangan? Mengangkat barbel seberat 220 kg dengan 1 tangan? Ding Yuchen merasa bahwa perilaku ini agak tidak manusiawi, namun dia tetap melakukannya. Kemudian, dia menyadari bahwa dia telah melakukannya. Dia mengangkat barbel seberat 220 kg ke atas kepalanya dengan 1 tangan. Saat itu, dia sangat bersemangat dan berteriak dengan semangat, "Hahaha, saya Superman, saya telah menjadi Superman. Dasar bajingan, aku akan membunuhmu." Setelah bertransformasi menjadi Superman, Ding Yuchen langsung mendapat ide untuk membalas dendam. Dia ingin melemparkan barbel seberat 220 kg di tangannya ke Adinata. Saya yakin Adinata tidak akan pernah mampu menanggung beban ini. Namun, saat dia hendak melakukannya, lebih dari selusin senjata tiba-tiba diarahkan ke kepalanya. Adinata duduk di kursinya, tenang, dan mengingatkan, "Jika kamu belum menjadi manusia super sejati, selama kamu hanya menggerakkan tanganmu, kepalamu akan segera mekar." Ding Yuchen juga ketakutan saat melihat pihak lain membawa senjata. Dia segera meletakkan barbel dan berkata sambil tersenyum, Saudaraku, maafkan aku, saudaraku, ternyata kamu menangkapku untuk membuatku lebih kuat. Aku salah paham denganmu. Kakak, aku turut prihatin tentang Yao Susu. Sebenarnya, aku sangat mencintainya.